Katakan bersama dengan saya adalah roh. Saya adalah roh. Saya bukan daging. Saya bukan daging. Saya telah dilahirkan kembali. Saya telah dilahirkan kembali. Maka kodrat saya, Maka kodrat saya, panggilan saya adalah melihat hal-hal yang supranatural. Fokus saya bukan lagi kepada hal yang natural, tapi melihat hal-hal yang supranatural. Kalau saya melihat yang natural, maka saya akan terus mencari hal yang supranatural yang harus saya bangun dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dikatakan di sini kita tahu sekarang. Jadi kamu tidak bisa membawa apa yang sudah ketahui di masa yang lalu. Kita harus hidup di dalam pewahyuan yang sekarang. Haleluya. Apa yang diketahui yang sekarang? Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Ini menjadi iman yang harus kamu kamu terima. Kenapa? Allah turut bekerja. Allah berdaulat bekerja. Allah terus bekerja. Amen. Allah masih bekerja. Amen. Bapa tidak pernah berhenti. Terus bekerja. Haleluya. Dia selalu bekerja. Haleluya. Bapa kita tidak pernah menganggur. Haleluya. Dikatakan di sini bekerja. Di dalam apa katanya? Di dalam segala sesuatu. Haleluya. Kata di dalam segala sesuatu di sini. Baik hal-hal yang positif yang Tuhan izinkan datang kepadamu, termasuk di dalam hal-hal yang negatif yang Tuhan izinkan kepadamu. Kenapa nggak bilang amin? Amin. Karena di sini dikatakan di dalam segala sesuatu. Ya. Bisakah kau melihat ketika kamu pun mengalami proses disalibkan atau mungkin dikatai orang lain, bisakah kamu percaya Tuhan juga terus bekerja di situ? Ya. Amin. Haleluya. Iman harus kamu bawa supaya ketika kamu percaya kepada Allah, tidak selalu percaya kepada apa yang kelihatan, tetapi kepada apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan, Allah terus dan terus bekerja. Amin. Haleluya. Yes. Bisakah kau melihat ketika Yesus disalibkan, Bapa bekerja? Iya. Ketika Stefanus dilempari batu, Bapa bekerja. Yes. Haleluya. Amen. Dan ketika Yesus melakukan mujizat, Bapa juga bekerja. Ini yang dimaksud di dalam segala sesuatu. Amin. Haleluya. Percayakah kamu bahwa ketika kamu ada dalam kelemahan pun Allah masih bekerja? Amin. Amin. Nah, di sini yang saya mau ucapkan kepadamu. Kenapa orang selalu berpikir ketika semuanya baik-baik, lalu kita berpikir Allah sedang bekerja. Ketika keadaan seperti yang tidak kau harapkan, termasuk di dalam kesalahan yang kau lakukan, apakah kau juga percaya Allah sedang bekerja? Ya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa kamu sulit mengatakan amin? Karena kamu punya masalah. Di Yohanes 3 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari kita lihat dulu Yohanes 3. Haleluya. Yohanes 3 ayat 6 dan yang ke-7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Catat. Haleluya. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ada dua pengertian di sini. Pertama, lahir
lahir dari rahim tadi, yang kedua adalah lahir secara rohani, itu lahir baru. Tapi yang kedua juga menyatakan pemikiran dan perbuatan yang datang dari hal-hal yang daging juga akan tetap daging. Karena apa yang dilahirkan dari pikiran dan perbuatan daging tidak mungkin bisa bertransformasi, berevolusi menjadi yang namanya hal-hal yang roh. Gak mungkin. Tapi saya mau kasih tahu, hal-hal yang rohani bisa kembali kepada hal-hal yang daging. Halo. Amin. Yes. Halo. Yes. Halo. Yes. Makanya dikatakan di sini kamu harus selalu menyadari. Makanya dikatakan di ayat yang ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran kita dilahirkan kembali, kelahir di dalam roh, sebenarnya akan membawa kamu keluar dari untuk selalu menghasilkan pikiran hal-hal yang datang dari daging. Karena kita bukan lagi daging, tapi kita adalah roh. Kenapa kita sulit berkata Allah turut bekerja, termasuk di dalam hal-hal yang negatif? Kita selalu berpikir Allah selalu bekerja kalau semuanya adalah positif. Bukankah negatif dan positif itu menjadi sebuah rumus? Kalau semua yang positif, maka kita akan tidak pernah akan mengalami hal yang negatif itu juga berfungsi. Arus itu selalu berasal dari yang negatif kepada positif. Kalau tidak ada hal yang positif, maka arus tidak ada. Halo? Halo? Jadi kamu harus pahami, imanmu harus berkata, Allah selalu bekerja. Bisakah kau melihat Allah selalu bekerja? Bukan hanya ketika kamu on fire di sini. Haleluya, Allah turut bekerja. Tahukah kamu ketika kamu dalam lemahmu, Allah tetap bekerja. Amin. Bukan berarti ketika saya ajarkan ini, marilah kita dalam keadaan lemah terus. Bukan. Kau harus selalu ada di dalam pengertian bahwa posisiku sebagai roh tidak akan berubah. Kalaupun hal-hal yang natural itu sudah menghidupiku, karena aku tetap dilahirkan di dalam roh. Halo. Yes. Harus bisa menangkap apa yang saya ajarkan. Amin. Haleluya. 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 Kalau Yesus ketika naik ke atas kayu salib, dia selalu berpikir tentang hal-hal yang positif. Bukankah dia harusnya dia akan melompat dari salib berkata, bukan ini panggilanku? Tapi ketika dia di atas kayu salib pun, maka dia percaya Bapaknya tetap bekerja. Amin. Maka tangisannya yang paling besar dan yang pernah ditulis dalam kitab adalah, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk sekali selama dia menjadi manusia, dia tidak pernah merasakan Bapaknya tidak dilihatnya bekerja. Tapi pada waktu itu, oleh karena hukuman karena dosa dan kasih, Bapa tidak ada di tempat itu. Lalu dia merasakan kenapa Bapakku tidak bekerja. Tapi tetap dia selesaikan tugasnya sampai dia bilang sudah selesai. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang dilahirkan dari daging tetap daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Haleluya. Saya menemukan dan saya sudah bukakan ini kepada kalian bahwa masalah utama kenapa Roma 10 ayat 17 tidak terjadi. Iman timbul
dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu akan memanifestasikan Kristus. Ya. Kita sudah belajar. Yang pertama adalah masalah hati, karena firman itu jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu-batu, jatuh di semak duri. Haleluya, betul. Amen. Masalah yang kedua adalah bicara tentang stronghold, pola pikir. Apa itu? Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ragi Herodes. betul. Ya. Betul. Ya. Tetapi saya menemukan tadi pagi ketika saya membaca ayat ini, ada hal yang ketiga yang tidak disadari. Apa itu? Ketika dia merasa dia sudah dilahirkan di dalam roh, tapi dia tetap berpikir di dalam daging. Amin. Ketika kamu dilahirkan di dalam roh, kamu harus berpindah dari pola pikir daging kepada pola pikir supranatural. Coba lihat Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang kita ambil kata tidaknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang dilahirkan kembali, ia dapat melihat kerajaan Allah. Secara otomatis kelahiran baru akan membawa keluar dari cara melihat daging masuk kepada cara melihat supranatural. Amin. Come on. Haleluya. Yes. Karena ini yang dikatakan bahwa apa yang dilahirkan kembali, ia dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi banyak orang ketika dia percaya dia mengalami kelahiran baru, tapi dia tidak berubah dengan cara pandang naturalnya terus, maka tidak akan pernah terbangun iman. Ya. Yes. Halo. Halo. Yes. Come on. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Selama kamu masih terus melihat dengan cara pandang natural, maka kamu tidak akan pernah melihat iman. Maka sadari. Makanya kenapa disebut Yohanes 3 ayat ke-7, jangan kamu heran kalau aku mengatakan kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus dilahirkan kembali, ketika kamu sudah lahir baru, maka kamu secara otomatis sebenarnya sudah dipindahkan dengan cara melihat kepada supranatural, Yes. bukan melihat kepada yang natural. Amin. Apa yang terjadi ketika kita tidak berubah dengan cara pandang natural? Seperti saya katakan tadi dalam Roma 8 ayat 28, maka kamu tidak akan percaya bahwa Allah turut bekerja Dalam. termasuk di dalam kelemahan-kelemahan. Karena bagi natural, kelemahan itu tidak ada gunanya. Haleluya, haleluya. Tetapi kita akan selalu punya nilai kepada hal yang positif. Bukan berarti supaya kamu tinggal dalam kelemahan-kelemahan. Bukan, kamu pasti akan keluar dari kelemahan. Amin. Karena kamu adalah manusia roh. Karena kelemahan itu di dalam daging. Ya. Kalau kita di dalam roh, kita nggak hidup di dalam kelemahan. Yes. Kenapa? Karena roh itu sempurna. Amin. Tidak ada kelemahan di dalam yang roh. Kenapa? Kita dilahirkan di dalam roh, dan kita dilahirkan oleh firman. Itu sebabnya dikatakan kalau kamu dilahirkan kembali, maka apa yang dilahirkan dari roh tidak bisa berbuat dosa lagi, bagi sempurna. Apa yang menjadi masalah kita? Yang menjadi masalah kita sudah lahir baru, tapi masih mengadopsi cara pandang yang natural. Haleluya. Haleluya. Buktikan kepadamu. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret. Garis bawahi, Yesus
orang Nazaret lewat. Ayat yang ke-38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab tuh orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan. Saya fokus kepada ayat 36 sampai dengan ayat 37. Ada orang berkata di situ, ayat 37, kata orang kepadanya, Yesus, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret. Ingat, Yesus pernah bertanya dalam Matius 16 ayat 13, menurut kata orang, siapakah kau? Yesus dari Nazaret. Ini tidak sama dengan pewahyuan Kisah Rasul 2 ayat 22. Coba disebutkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Garis bawahi, haleluya. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ingat, tetapi tulis Yesus dari Nazaret. Tapi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 22, Yesus dari Nazaret bukan lagi sebagai ejekan, tapi sudah menjadi pewahyuan. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Katanya sama, Yesus dari Nazaret. Tetapi di dalam Kisah Rasul 2, ya, Petrus mendapatkan bahwa Yesus dari Nazaret, tapi sudah dimensi yang berbeda. Amin. Yaitu dia yang telah menyatakan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, tanda-tanda, dan itu bicara tentang pewahyuan yang baru. Dan Yesus, walaupun dia menyebut Yesus dari Nazaret. Tapi kita kembali ke Lukas 18 ayat yang ke-37. Lalu dikatakan ayat 37, kata orang kepadanya, apa katanya? Yesus orang Nazaret lewat. Bisakah kau melihat Yesus dari Nazaret dari kedua ini? Satu, mengejek. Halo? Satu, mengejek. Apa buktinya mengejek? Ayat yang ke-39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Apa yang dibungkamnya? Pewahyuan Bartimeus tentang Yesus anak Daud. Ya. Kalau kamu natural, kamu tidak akan mengalami pewahyuan. Haleluya. Ya. Karena cara pandangmu akan tetap natural. Tapi walaupun Yesus dari Nazaret dikatakan oleh Petrus, tapi di dalam pewahyuan, maka itu memberi kuasa. Amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Jadi dari setiap internalisasi, ketika kamu membagikan, kamu akan ketahui apakah itu datang dari daging atau datang dari roh. Kamu akan melihat orang akan masuk dalam kasih karunia. Di ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Siapa disuruh dia? Bartimeus. Apa yang membuat mereka diam? Karena Bartimeus menerima pewahyuan, padahal orang memberi informasi Yesus dari Nazaret, tapi justru dia menerima pewahyuan Yesus anak Daud. Amin. 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 Haleluya. 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 Tapi perkataanmu lahir dari pewahyuan di dalam roh, atau dia hanya mengulang saja. Maka mereka yang berjalan di depan justru menegur dia supaya dia diam. Bisakah daging
itu membungkam yang datang dari roh. Ya. Malah Bartimeus makin lama. Yes. Yesus anak Daud, Yes. kasih hadilah. Yes. Haleluya, haleluya. Menegur dia supaya ia diam. Namun katanya apa katanya? Semakin keras ia berseru. Apa targetnya Bartimeus? Yesus berhenti Ya. mencari perhatian. Yes. Bukan karena suaranya, tetapi apa yang dia terima tentang pewahyuan Yes. Yesus anak Daud. Siapakah Yesus? Ada dua, anak Daud, anak Abraham. Kita sudah belajar minggu ini lewat anak-anak Abraham. Haleluya. Yes. Siapa anak-anak Abraham? Mereka yang membuat hatinya memiliki tempat Bersedia. hikmat Ya. datang. Haleluya. Amin. Yang kedua, mereka yang mencintai Yesus Yes. yang dikutus itu. Ya. Haleluya. Lalu Yesus berhenti, dikatakan di situ. Lalu Yesus berhenti, kata Yesus berhenti. Dia menemukan seseorang yang sudah punya itu. Amin. Haleluya. Yes. Yesus menemukan seseorang. Ingat ketika anak manusia datang ke bumi, adakah dia menemukan iman? Yesus berjalan, Yesus mencari anak-anak Abraham yang hidup di dalam iman. Yes. Termasuk namanya Zakheus, termasuk perempuan Sirofenesia, termasuk juga Cornelius, karena mereka hidup dalam iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mereka hidup dalam iman karena cara pandangnya sudah berubah, sehingga ketika perwira itu berkata, katakan saja sepatah kata, hamba itu akan sembuh. Cara pandang supranatural. Amin, amin. Rohani yang dia katakan. Maka Yesus berkata apa? Di antara semua orang Israel, aku tidak pernah menemukan iman Yes. besar ini. Iya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Dan namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihani aku. Lalu Yesus berhenti dan akhirnya berkata, apa yang kau dari ayat 41. Lalu ayat 42. Lalu Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan. Amin. Jadi apa yang tetap dicari oleh Yesus? Orang yang selalu menerima pewahyuan. Yes. Siapa Yesus? Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Orang yang selalu mencari, orang yang menemukan pewahyuan, dia bisa melukiskan siapa Yesus. Bartimeus bisa melukiskan Yesus adalah anak Daud. Ya. Karena itu tertulis dalam Matius 1 ayat 1. Haleluya. Halo. Amin. Halo. Amin. Anak Daud. Halo. Dan Yesus berhenti karena imannya. Amin. Ya. Saya akan terus bicara tentang iman. Haleluya. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Yes. Amin. 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 Ada seseorang Yesus bisa lihat dia punya iman karena dia menerima pewahyuan. Amin. Siapa Yesus? Yes. Haleluya. Pertanyaan saya, kenapa seseorang berhenti untuk selalu melihat supranatural? Karena dia sudah berhenti di dalam pewahyuan siapa Yesus. Ya. Haleluya. Ya. Orang banyak mengerti Yesus orang Nazaret, sehingga dia menghentikan Bartimeus. Halo. Ya. Halo. Ya. Tapi Bartimeus makin kuat. Yes. Yesus anak Daud, Ya. kasihanilah. Paham di sini? Yes. Haleluya. Ya. Ya. Paham di sini? Itu artinya apa? Bartimeus dia memandang secara rohani. Ya. Selama kau masih memandang dari natural, berarti kau masih hidup dengan pemikiran daging. Amin. Mari kita lihat contoh yang kedua tentang Yesus. Haleluya. Markus 6 ayat yang kelima. Markus 6 ayat yang kelima. Oh, Rabasyada Bakarabah. Haleluya. Markus 6 ayat yang kelima.
Mari kita baca. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat apapun di sana. Di mana? Di Nazaret. Apa itu Nazaret? Kampungnya sendiri. Apa yang membuat dia tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana? Karena orang terjebak natural. Ya. Haleluya. Dan dikatakan di sini ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Dan di sini kita percaya kepada Yohanes 3 ayat 6. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Iya. Haleluya. Haleluya. Maka jangan kamu heran ketika aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apa bukti kau dilahirkan kembali? Cara pandangmu tidak lagi natural. Kelemahan kepada hal yang natural yang bisa berubah. Ya. Amin. Tapi kamu harus keluar dari sana. Sampai kau memandang kelemahan itu secara apa artinya secara rohani. Yes. Haleluya. Apa artinya secara rohani? Karena hal-hal yang rohani harus kita lihat. Bisa saja orang berkata orang banyak Yesus dari Nazaret, tapi pengertiannya adalah natural. Tapi Petrus ketika dia berkhotbah setelah ada Pentakosta, dia berkata Yesus dari Nazaret, tapi dengan pewahyuan. Haleluya. Tidak di sana kecuali berarti ada mujizat. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Berarti dia menyembuhkan pakai imannya siapa? Yes. Jadi kalau Bapak rohani menumpangkan tangan kepada berarti dia melepaskan dimensi iman. Amin. Yang kedua, dia melepaskan dimensi kasih karunia yang ada padanya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Dia melepaskan. Makanya dia berkata kepada Timotius, kobarkanlah karunia-karunia yang ada padaku lewat penumpangan tanganku. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Tapi apa yang dicari Yesus? Yesus mencari orang yang punya iman. 4 orang itu melihat imannya menaik ke atas atap rumah, lalu menurunkan orang yang sakit dengan tilamnya. Yesus berkata, dia melihat iman. Haleluya. 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 Yes. Tapi tetap ada yang disembuhkan ada, tapi dengan iman ini. Ya. Haleluya. Ketika kau memerintahkan Injil kerajaan, kau tidak melihat iman orang itu, tapi imanmu dibangkitkan ke dalam. Maka kamu harus berdoa, tumpangkan tangan. Haleluya. Yesus melakukannya. Yes. Betul. Haleluya. Jadi menumpangkan tangan itu dia melepaskan iman. Amin. Orang apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Come on. Kita lihat dulu. Markus 6 ayat mulai dari ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Apa namanya? Nazaret. Haleluya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Haleluya. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana ini diperolehnya semuanya itu? Tetap tidak percaya. Dari mana? Padahal jadi lihat ada mujizat. Dia sudah mendengarkan Yesus memberitakan Injil dengan kuasa. Ayo, come on. Haleluya. 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 Amin. Hikmat apa bolehkah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka sudah lihat mujizat. Mereka sudah mendengar pemberitaan kuasa. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa perkataan Yesus yang berkuasa datang kepada orang Nazaret tapi tidak menjadi iman? Natural. Saya mau tanya, apakah Yesus memberitakan Injil? Memberitakan Injil. Di mana? Di sinagog. Apakah Yesus diam? Tidak. Dia bicara. Ya.
Karena di ayat yang kedua pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah. Ingat tentang perempuan yang kerasukan setan sampai bongkok, Yesus juga mengajar di rumah ibadah. Tapi perempuan ini ketika dilihat imannya, dia menyembuhkan orang itu dan menjadi sembuh. Yes. Orang Farisi dan melalui kepala rumah ibadah dikatakan, ya cobalah melakukan mujizat, jangan pada hari Sabat, masih ada hari Senin sampai hari yang berapa, di situ lakukan mujizat. Tapi Yesus berkata, aku menyembuhkan perempuan ini karena dia adalah anak Abraham. Amin. Dikatakan di situ pada dan takjub, mereka takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana yang diperolehnya semuanya itu? Berarti mereka bisa merasakan ketika Yesus belum dibaptis, karena dia bicara biasa-biasa, tapi ketika dia sudah dibaptis dan dia mulai mengajar, beda, ada otoritasnya. Tapi masalahnya tidak jadi imam. Iya. Kalau tidak jadi imam, tidak satu pun dilakukannya mujizat, kecuali karena perumpamaan. Kalau cara pandangmu tidak melihat berubah dan berpindah sebagai orang yang melihat secara rohani, Yes. maka kamu akan tetap jadi. Ya, ya. Kamu akan tetap jadi. Daging tidak akan pernah berubah menjadi rohani. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat yang ke-3, baca. Bukankah ia ini tukang kayu? Nah, inilah buktinya mereka natural. Yes. Padahal firman mereka sudah dengar, mereka bisa merasakan kuasa menyertai pemerintahan. Ya, ya. Maria tahu, haleluya, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon, haleluya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia, sama seperti orang berkata, Yesus dari Nazaret justru menyuruh Bartimeus, Iya. diam, jangan sebut Yesus Anda. Sebagai bapak rohani, saya mengajarkan supaya kau mulai mengerti bahwa kelahiran baru harus membawamu keluar dari cara pandang daging. Amin. Amin. Harus berubah kepada cara pandang. Amin. Amin. Sebabnya kamu ketika mendengar firman, izinkan cara pandangmu Amin. diubah Dalam supaya nama kau Yesus. pandang Yes. natural. Yes. Haleluya. Firman diberitakan, kuasa dinyatakan, tapi selama cara pandangmu masih daging, kamu tidak akan bisa mengubah apa yang kamu dengar Ya. menjadi iman. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Hati-hati dengan kelahiran yang kedua hari ini. Ya. Hal yang dilahirkan dari daging akan selalu menghambat apa yang dilahirkan di dalam roh. Haleluya. Apa yang saya maksud di sini? Ketika kamu dilahirkan kembali, kamu harus menyadari cara pandangmu harus keluar dari cara pandang natural. Amin. Yesus memberitakan Injil penuh dengan kuasa. Yes. Mereka takjub, Ya. mereka merasakan perbedaannya. Ya. Betul? Ya. Betul, mereka merasakan perbedaannya. Ya. Mereka heran. Ya. Heran. Heran. Tapi tidak berakumulasi menjadi. Ya. Dan di ayat yang kelima, Yesus berkata, tidak satu pun mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Nazaret karena masalah natural. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di antara tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah. Dengan
Inilah pola kegelapan. Kenapa kamu selalu melihat saudaramu dalam kegelapan? Karena kamu tidak percaya Allah turut bekerja di dalam dia. Ya. Oh, dia pun sudah berubah. Amen. Amen. Saya kasih tahu, bahkan Yakub, adiknya Yesus. tapi bukan dari benih kudus, tapi benih Yusuf, juga ternyata bertransformasi karena terus mendengar. Mereka bilang saya, orang-orang membawa berita tentang Yesus. Kau tahu bahwa itu udah kita dia. Di mana saya tunjukkan kepadamu? Iya, iya. Kami dengan kudus itu, ayo. Di dalam Markus 3 ayat 21. Markus 3. Oh iya. Iya, Ayat teman. 21. Hati-hati kalau kamu tidak keluar dari natural. Haleluya. Haleluya. Saudaramu pun akan kau bilang gila saudara. Karena kau tidak melihat bekerja Bapa turut bekerja. Amin, amin. Ya. Waktu kau keluarganya mendengar, apa mereka dengar? Informasi negatif terus datang ke Iya, kampung iya. Nazaret. Orang yang pergi mengikut Yesus datang memberitahu, tapi bukan Yesus Nazaret yang benar, tapi Yesus Nazaret yang sudah salah. Lalu Yakobus, kau tahu abangmu itu udah gila dia. Terus dia memberitakan yang bukan mungkin bisa diterima oleh logika. Kau tahu nggak? Sementara Yakobus ini adalah Israel sejati juga. Ketika Yesus meninggalkan keluarganya, tanggung jawabnya, maka tugas berikutnya adalah tugas Yakobus. Karena dia bukan lagi anak Yusuf tukang kayu, tapi dia sudah menjadi anak Bapa di surga. Bukankah ketika dia dibaptis, maka kedengaran suara berkata, inilah anak yang bukan kepadanya aku berkenan. Ya, ya. Dia sekarang anak Bapa di surga. Ya, Haleluya. ya. Maka dia keluar dari rumah Yusuf. Ya. Haleluya. Haleluya. Dengarkan, kalau Yesus saja keluar dari rumah Yusuf, kenapa kau masih tinggal dengan polamu yang lama? Ya. Haleluya. 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 Apa yang terjadi di sini? Lalu dia berkata di situ, dia ayat yang ke-21. Waktu kaum keluarganya mendengar itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kamu tahu bagaimana adegan di sini? Semua keluarganya akan bilang, bisakah kau berpikir natural akan menyalibkan hati dalam Ya. hampir 3 tahun ini Yakobus itu menderita karena dia hanya mendengar. Yang kedua, dengar, selama Yesus menjadi tukang kayu, Yesus itu adalah orang yang hikmah ini. Jadi Yusuf selalu memuji Yesus. Sementara Yakobus manusia bekerja kurang dipuji. Dan dia adalah anak natural. Apa buktinya di Yesus itu berprestasi? Orang 12 waktu umur 12 tahun aja bisa bersuara jahat dengan alim ulama. Ya. Berarti Yesus punya hikmah, bekerjanya selalu berhasil. Kamu Yakobus ditambah itu dah. Beban keluarga itu datang kepada dia. Kamu sekarang, kamu udah tahu nggak kamu udah bukan kepada Yakobus itu bertransformasi. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu, dia menjadi salah satu dari 3 sohong rasul setelah Petrus, Yohanes, Yakobus. bukan Jakobus anak Alfeus, bukan. Karena ada juga Jakobus murid dari 12 yang sudah ditabiskan, bukan. Ini Jakobus Ada Yesus. benih dari Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Jadi kamu lihat di sini sebab kata mereka, siapa yang mengatakan? Termasuk Yakobus.
dia sudah punya pikiran. Yesus sudah gila. Tidak waras. Tidak waras maksudnya apa? Gila. Apa yang membuat Yakobus begitu? Karena dia hanya Mendengar mendengar yang salah ya. satu sisi. Haleluya. Tapi ketika Yesus disalibkan, haleluya, bahkan sebelum Yesus disalibkan, Yesus pernah bilang, siapakah saudaraku? Ya, ya. Saudaraku dan ibu mereka yang melakukan firman. Yakobus makin gila dia. Aku kan saudaranya. Masa bukan aku saudaranya? Padahal Yesus bicara hal Rohan. rohani. Supranatural. Haleluya. Ya. Dia bicara hal yang rohani. Ya. Karena dia berkata, siapakah saudaraku? Karena orang-orang ini keluarganya mau datang untuk mengambil Yesus. Karena mereka datang dengan pikiran yang Salah. negatif. Yaitu Ya. apa? Gila. Tidak waras lagi Yesus. Lalu Yesus berbicara, siapakah saudaraku? Siapakah ibu? Saudaraku dan ibuku adalah mereka yang melakukan firman. Bum! Yakobus ketokok lagi kepala, makin negatif. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. 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 Yes. Tapi saya akan tunjukkan kepada ketika Yesus disalibkan, Maria hancur hatinya di rumah karena Yesus sudah lama mati sebelumnya, dan Maria hancur hatinya. Maka Yakobus akhirnya menyadari bahwa aku harus menghibur ibu Maria. Dalam penghiburan setelah itu, lihat, dalam masa 40 hari Yesus berulang kali menyatakan diri kepada murid-murid, termasuk Yakobus. Yakobus. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 7. 1 Korintus 15 ayat 7. Mulai ayat 5, bahwa mulai ayat 5 ya, haleluya, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, betul? Ya. Termasuk kepada Thomas. Waktu mereka kumpul, lalu tiba-tiba Yesus nongol, pintu tertutup, bem di dalam rumah, lalu hantu katanya, ya kan? Karena Yesus bukan lagi darah dan daging, tapi dia sudah menjadi Tubuh kemuliaan. halo, Daging. halo, Ya. daging, Dan darahnya tidak ada lagi, tulang. ya, daging dan tulang, tapi di dalam roh. Ya. Dia Tubuh masuk dan kemuliaan. Thomas sini. Kau lihat tanganku berlubang paku, kakiku berlubang paku, kau lihat. Lalu percayalah kau, Thomas. Tapi Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak lihat. Amin. Standar yang baru yang Tuhan beritahu bahwa kamu harus percaya kepada supranatural. Haleluya. Haleluya. Amin. Kemudian ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Haleluya. Kemudian Amin. ke-7, baca selanjutnya, yang menampakkan diri kepada Yakobus. Jadi dari masa kebangkitan Yesus, kematian Yesus, sampai Yesus naik ke surga, ternyata ada satu masa Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri secara supranatural kepada Yakobus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian apa katanya? Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri kepadaku juga, Paulus, sama seperti kepada anak yang lain sebelum waktunya. Haleluya. Dan yang terakhir, dia menampakkan diri kepada
Saulus Saulus. menjadi Paulus. Betul? Ya. Yes. Haleluya. Ya. Ingat tadi pemikiran Yakobus sebelumnya tentang Yesus apa? Sudah tidak waras. Siapa yang tidak waras? Yesus tidak waras. Kenapa dia memberitakan Injil terus? Haleluya. Orang membawa berita yang selalu negatif kepada dia. Haleluya. Ya. Hatinya hancur. Karena apa? Karena dia tidak bisa kendalikan Yesus lagi. Dia sudah sering menegur. Tapi ketika orang-orang membawa yang negatif, maka akhirnya mereka sedang ingin menjemput Yesus. Tapi setelah Yesus balik, Yesus berjumpa dengan Yakobus. Apa pandangan Yakobus setelah mengalami perjumpaan? Yakobus sampai ayat 1. Haleluya. Yakobus sampai ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Berubah dari Markus 3 ayat 21 berubah kepada Yakobus 1 ayat 1. Mari kita baca. Haleluya. Salam dari Yakobus. Pertama, Hamba Allah, dan kedua, hamba Tuhan Yesus Dia tidak Kristus. memanggil lagi Abang Yesus. Ya. Haleluya. Haleluya. Dia tidak menulis lagi dalam tulisannya memanggil Abang Yesus yang sebelumnya adalah Abang natural. Ya. Haleluya. Ya. Tapi sekarang dia memanggil hamba. Dan yang kedua, hamba Tuhan. Yesus. Ternyata setelah Yakobus mengalami perjumpaan ilahi selama masa 40 tahun sebelum naik ke surga, termasuk yang di atas suatu rumah di upper room adalah Maria ibu Yesus, termasuk Yakobus dan saudara-saudara yang lain. Setelah mengalami perjumpaan ilahi itu, cara pandangnya melihat Yesus bukan lagi natural, tapi cara pandangnya sekarang supernatural, Ya. rohani. Yes. Apa buktinya Yakobus memandang Yesus secara rohani? Dia menyatakan hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Maka dia percaya hubungan darah tidak menyelamatkan, tetapi apa yang ada di dalam roh itu yang menyelamatkan. Amin. Haleluya. 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 Maka sejak hari itu kitab sejarah menuliskan Yakobus selalu ada di bait suci. Maka dia disering dipanggil adalah si yang adil. Kalau kau baca nanti kitab Yakobus, dia bicara tentang keadilan. Jangan mentang-mentang kau orang kaya, lalu kamu menindas orang yang miskin. Dia bicara itu. Haleluya. Jangan mentang-mentang kau bilang punya iman, tapi ketika saudaramu datang lapar, lalu kau bilang pulanglah dengan iman, imanmu akan menyelamatkan engkau. Harusnya kau bilang bawa yang kau bawa ini makanan, supaya mereka juga menunjukkan iman. Ya. Halo. Halo. Dan Yakobus sendiri dikenal adalah disebut si kulit unta. Ya, kenapa kaki ini disebut si kulit unta? Karena setelah perjumpaan ilahi dengan Yesus Kristus dan selesai di atas upper, dia selalu berlutut di bait suci sampai orang melihat lututnya adalah seperti lutut unta. Sejak hari itu dia tidak lagi natural kepada Yesus, tapi dia melihat secara rohani bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Dan kita bisa melihat di sini bagaimana bahwa akhirnya bahkan Yakobus pun juga ikut di upper room. Kalau kau baca nanti di kitab di upper room, kau baca saja di rumah. Kisah Rasul 1 ayat 2 sampai 11. Haleluya. Lalu Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Baru di sini kita Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Biar saya buktikan bahwa Yakobus akhirnya ada di dalam yang namanya upper room.
Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Halo, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius. Ingat, ini rasul. Halo, dan seorang Simon orang Zelot, Judas bin Yakobus. Ada 2 Yakobus muridnya. Haleluya. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus, termasuk Yakobus. Setelah perjumpaan ilahi dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Yakobus menjadi rasul yang ke-13. Karena dia juga akhirnya rasul. Halo. Ya. Dan saya mau kasih tahu, Yakobus tidak menyertai Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanan. Tapi kenapa dia bisa mengejar rasul-rasul? Karena perjumpaan ilahi membuat dia punya cara pandang berbeda. Ya. Dia melihat sekarang secara rohani siapa Yesus. Haleluya. Selama kau masih melihat juga rohanimu secara natural, maka kamu juga akan terjebak kepada kelemahan. Selama kamu juga melihat saudaramu fokus kepada kelemahan-kelemahannya juga, maka kamu juga akan terjebak untuk juga akhirnya fokus bukan melihat secara iman, tapi melihat secara natural. Ya. Haleluya. Amin. Saking sadisnya, ingat, saking sadisnya, Yakobus memandang Yesus sebagai tidak waras. Kenapa? Karena Yakobus tidak memberi ruang kepada firman di dalam rohnya mengubah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya lihat di sini bahwa Yakobus itu akhirnya memahami, dan setelah itu, dan Alkitab berkata terakhir dia dijebak di Yerusalem. Di Yerusalem oleh kaisar yang pada waktu itu menjebaknya, karena dia dikenal sebagai sosok guru yang dihormati karena seorang Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus. Lalu kaisar menjebaknya, berdirilah di atas kedua. Apakah kamu mengakui Yesus itu Tuhan atau dia hanya manusia? Tapi Alkitab berkata secara menuliskan, dia akhirnya mengakui Yesus itu Tuhan. Tiba-tiba dia dijatuhkan dari tempat yang tinggi itu, dan apa yang terjadi? Yakobus mati. Tiba-tiba dia bangkit, lalu suruh kaisar memukuli kepalanya sampai mati betul, dan dia diseret ke luar Yerusalem. Dan Alkitab menyatakan setelah sekian waktunya Yerusalem akhirnya dihancurkan oleh tentara. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena saya senang belajar tentang Yakobus, karena saya melihat bagaimana cara pandangnya berubah, melihat Yesus dari yang natural. Kalau yang paling bergumul adalah Yakobus, yang lain murid Yesus tidak bergumul. Kenapa? Mereka tidak saudara sekandung, tidak melihat kelemahan Yesus. Baru ketemu setelah umur 30 tahun. Lalu apalagi Petrus melihat lepaskan jalanmu, tiba-tiba penuh dengan ikan. Apakah mudah bagi dia untuk percaya kepada Yesus? Lebih mudah daripada Yakobus. Ya. Amin. Haleluya. Selama kau memandang istrimu natural, dan kau tidak percaya Allah turut bekerja di dalam kenaturalan
Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Lalu apa gunanya Tuhan memperlihatkan kepadamu kelemahan-kelemahan ini? Supaya kau berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Supaya di dalam doamu kamu menyatakan iman. Amin. Apa imanmu? Apa yang kau percayai? Di dalam doamu kamu akan menyatakan iman. Karena roh iman berkata, aku berkata-kata. Yes. Maka karena aku percaya. Yes. Maka dalam doamu apa yang kau percayai setelah kau lihat di alam roh, kau lihat saudaramu, maka kamu mulai berkata-kata dalam iman. Maka Tuhan akan turut bekerja untuk memperbaiki. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa bukti dari iman? Kamu berkata-kata karena kamu percaya. Haleluya. Haleluya. Mana lebih berkuasa? Mendeklarasikan iman tentang saudara atau kamu berkatakan kelemahan-kelemahan? Mana lebih berkuasa? Deklarasikan. Mendeklarasikan apa yang percaya di dalam roh untuk dia. Jauh lebih berkuasa daripada kita menyatakan semua kelemahan. Kenapa saya mengajarkan? Saya menurut kegerakan itu sedang dimulai ketika kita mulai keluar dari apa yang sudah kita lihat berulang-ulang di dalam kesalahan. Sulit keluar kalau kita tidak menyadari kuasa kelahiran kembali. Apa kuasa dari kelahiran kembali? Engkau sudah dikeluarkan secara natural. Apa bukti ketika kau memandang kelemahan buruk, tapi kau menilainya secara rohani? Bukan saya ingin menyatakan kepada kau buta, bukan. Tapi ketika kau melihat, supaya kau menggunakan iman lewat roh iman di dalam roh. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka saya mendeklarasikan, aku percaya saudara sudah diubah oleh Tuhan. Aku berdoa supaya Roh Kudus menolong dia keluar imanmu, sehingga kita berkata, jangan kamu heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa kita tidak menyatakan iman kita kepada saudara kita di atas Yes, amen. Haleluya. ketika Jakobus mengalami percobaan Tuhan, dia mulai dibawa kepada pergeseran. Dia tidak melihat Yesus dari natural. Apa yang dikatakan orang negatif tentang dia sampai dia membuat kesimpulan Yesus tidak waras. Saya bertanya, Yesus masalah disebut tidak waras, apakah dia sedang di dalam roh atau natural? Yesus. Roh. Karena 3,5 tahun dia bergerak dengan pemurah. Iya. Surga mengakui. Apa katanya? Inilah anak yang kukasih. Padanya lah aku berkenan. Bahkan di Yohanes 8, Yesus menantang orang ahli Taurat. Siapa yang bisa membuktikan kepadaku apakah aku berdosa? Tunjukkan kepada aku berdosa. Berarti selama 3,5 tahun Yesus melayani di dalam roh. Tapi kenapa Yakobus punya kesimpulan yang negatif? Natural. Tidak waras. Apa yang mengubah dia? Perjumpaan ilahi. Yes. Kelahiran kembali. Yes. Yesus menyatakan dirinya siapa yang sesungguhnya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Tuhan. Begitu dia melihatnya, maka dia tidak menatap lagi ke atas, tapi dia tersungkur. Sejak hari itu dia tulis buku Yakobus 1. Aku adalah hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus.
bebas. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yes. Ketika Bapa mengatakan kepadamu tentang iman, bukankah roh iman itu memperkatakan imanmu? Amin. Amin. Apa imanmu? Roh iman. Apa roh iman? Aku percaya. Mengatakan apa yang sudah kau percaya. Yes. Apa yang kau percaya di dalam dimensi roh. Yes. Kalau kau menyatakan kenyataan, itu bukan iman. Ya. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kau menyatakan apa yang sudah kau lihat di dalam roh, seperti sakit perut, sakit pendarahan, 12 tahun dia selalu mendapat informasi kau akan mati gara-gara sakit pendarahan itu. Tapi ketika dia mendengar jamah Tuhan Yesus, maka kamu akan sembuh. Ketika dia jamah Tuhan Yesus, dia pergi kepada jubah itu dan dia menjadi sembuh. Apa yang dilakukan oleh perempuan sakit pendarahan? Dia tidak bilang aku akan mati 12 tahun aku sudah berat balik. Dia ganti perkataannya. Apa yang terjadi? Dia berbicara, Yes. aku akan menjadi sembuh asal bencana juga aku menjadi sembuh. Itu roh iman. Yeah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Bagaimana mungkin 12 tahun tiba-tiba habis? Lalu dia tidak berkata matilah, sudah sakit pendarahan, matilah. Berubah tiba-tiba asal ucapan, aku akan ucap 12 tahun dia bicara, aku akan pergi ke Taif, kubayar punah, keadaan mudah sama. Aku akan pergi ke Taif, kubayar punah, aku akan tetap sama. Tapi ketika iman itu ada di dalam, Amin. dia berkata, asal bicara juga aku menjadi sembuh. Amin. Amin. Dengar, saya tahu pergerakan itu kan. Amin. Ketika kita hidup dengan memperkatakan roh iman, Ya. Ya. termasuk kepada hal-hal yang kita lihat natural. Karena yang natural akan berubah ketika supranatural menjadi iman di dalam. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang terlihat. Apa kata memperhatikan di sini? Bukan kita sudah belajar. Perhatikan apa yang kukatakan kepadamu. Halo? Amin. Maka kamu akan menerima pengertian dalam segala hal. Amen. Haleluya. Memperhatikan adalah seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Bicara apa? Iman yang datang dari firman. Apa yang harus kau lihat di sini? Artinya kamu harus memperhatikan apa yang dikatakan roh kepada Amin. yang tidak kelihatan. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Natural. Iya. Haleluya. Haleluya. Melainkan apa yang tak kelihatan. Baca 1, 2, 3. Yang kelihatan adalah sementara pasti berubah, segera berubah, akan berubah. Kapan itu akan menyatakan berubah? Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berarti ketika roh iman kita perkatakan, termasuk kepada keadaan kita yang negatif, termasuk kepada kelemahan saudara kita yang negatif, maka dengarkan baik-baik, maka yang natural itu akan berubah. Terobosan akan terjadi. Haleluya. Kesembuhan akan terjadi. Terobosan akan terjadi. Haleluya. Oh, perubahan akan terjadi karena iman. Come on. Saya mengajarkan ini karena Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Haleluya. Kita akan selalu melihat bicara tentang kegerakan, tapi kita akan selalu naik turun, naik turun. Kenapa? Karena kita tidak mengerti prinsip iman.
yaitu hidup dari roh iman. Haleluya. Apa roh iman? Aku berkata-kata karena aku percaya. Apa yang kau percaya? Itu yang. Jadi bukan apa yang kau lihat. Haleluya. Bukan apa yang kau lihat dalam kenyataan. Apa yang kau percaya? Apa yang kau percaya? Allah sanggup mengubah saudara. Haleluya. Haleluya. Come on. Haleluya. Maka kita akan bisa melihat di sini perubahan yang terjadi. Amin. Seandainya Yesus bukan supranatural, setelah dia disalibkan dan menampakkan diri, lalu melihat Yakobus, dia bilang, kau bilang saya tidak waras. Bisa kau bayangkan Yesus jadi natural? Saya bisa bayangkan karena dia adalah supranatural. Yes. Bahkan ketika dia menjumpai Yakobus, dia berkata, akulah Allah yang memilih. Dari mana saya tahu? Seperti dia menyatakan dirinya kepada Yohanes di Pulau Patmos, demikian lebih menyatakan dirinya yang sesungguhnya kepada Yakobus. Maka dia berkata, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Di mana itu? Ketika kita memperkatakan apa yang kita percayai di dalam firman, bukan di dalam yang fakta, tetapi di dalam iman. Disinilah peran kita akan melihat gelombang kegerakan yang sangat besar. Amin. Haleluya. Ya. Tapi selama kita belum hidup di sini, maka saya jalan sehat dan malah hanya akan capek. Naik, turun, naik, turun. Karena kita tidak bisa keluar dari yang natural. Karena apa yang dilahirkan dari daging Adalah akan memikirkan hal-hal yang dari. Tapi apa yang dilahirkan dari roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikanlah katanya di situ. Perhatikan. Jadi kita memperhatikannya itu adalah yang tidak kelihatan. Amin. Walaupun dapat informasi yang dilihat di sini, tapi saya tidak akan memperhatikan itu. Ya. Saya akan memperhatikan apa yang datang dari Amin. Roh. Itu sebabnya saya berdoa. Itu sebabnya saya menyembah Tuhan. Ketika saya bertanya, Amin. bagaimana cara pandangmu tentang Amin. ini? Yes. Maka Roh Kudus akan memberitahu. Amin. Haleluya. Kamu tidak akan bisa berdoa ketika kau berkata, Tuhan aku lihat ini, tapi kau tidak melihat kepada Allah. Apa masalah orang itu tetap ada di sini? Karena dia tidak menghadapkan wajahnya kepada aku, tapi tapi selalu fokus. Maka banyak orang, aku sudah menangis berdoa, kau menangis karena kau menganggap dirimu paling malang, bukan karena iman. Iya. Haleluya. Ya. Haleluya. Kalau kau hidup dalam iman, kau pasti bisa keluar dari sini. Amin. Haleluya. 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 Yes. Sehingga ketika mungkin Bapak rohanimu mengatakan hal-hal yang rohani, maka orang itu akan berkata, kok kejam kali? Sama seperti Yesus berkata, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Saudaraku dan ibuku adalah mereka yang melakukan perkataan. Makin gila lah ya, yang mendadak kali ini mengambil dia. Enggak dianggapnya lagi kami saudara. 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 Haleluya. Padahal dimensinya berbeda. Yesus bicara tentang hal-hal rohani. Yes. Yakobus berpikir secara natural. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Jangan biarkan saya berdiri sendiri dalam kebenaran. Segera ada dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Yes. Apa? Roh iman itu adalah memperkatakan apa yang kau lihat di alam roh dan tentang hal ini.
Perempuan itu 12 tahun melihat dia akan mati karena berdarah, tapi dia mulai berkata, jangan. Amin. Dia berkatakan tentang Amin. imannya kepada 12 tahun. Amin. Kamu kita harus berubah di sini. Amen. Kalau kamu tidak paham apa yang saya maksud, maka kita akan selalu terjebak bahwa ibadah Yesus Kristus itu hanya akan sesaat bahwa tidak akan terus bergerak, tidak akan terus makin tinggi, tidak akan terus tinggi, sehingga headline tentang gelaman akan jauh lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Ya. Tapi saya sampaikan karena kita akan melihat bahwa ketika kita melihat kelemahan itu, maka kita memandangnya, tapi kita tetap tidak lupa memperkatakan iman kita. Apa yang saya? Haleluya. Maka kita lakukan dua. Pertama, kita selesaikan di dalam doa. Yang kedua, kita selesaikan ketika kita menyampaikan iman kita kepada saudara kita lewat share, menegur, menasihati. Maka menasihati itu karena iman kita. Ingat, yang mengubah hanya iman. Amin. Tidak ada iman kita. Oh, haleluya. Jangan kau pandang saya seperti itu, karena kau tidak berdiri di dalam kebenaran kita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Termasuk saya harus berubah. Bukan hanya kamu berubah, saya juga harus berubah. Kenapa? Karena kebenaran. Amin. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Lalu apakah saya harus buta lalu tutup mata dengan semua kelemahan? Bukan. Saya tetap akan melihat itu, tapi saya memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa kata Tuhan? Karena yang kelihatan akan berubah, yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Garis bawah di sini, yang kelihatan berarti Rahel pun walaupun beberapa yang itu melakukan kesalahan, ketika saya melihat dan mengatakan yang tidak kelihatan, dia bisa berubah tiba-tiba. Amin. Apa yang kita realisasi? Maka akan menjadi iman, bukan fakta. Come on. Yes. Haleluya. Firman ini untuk saya. Haleluya. Apakah kau tahu firman ini untukmu? Amin. Katakan amin dong. Amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Katakan amin. Karena apa? Ini untuk kita semua. Amin. Haleluya. Ini untuk kita semua. Bukan berarti saya amin melihat kelemahan. Tidak. Saya tapi ketika saya mengetahui, saya akan dapat dan berkata, imanku terhadap kalian ini menambah. Maka saya naik naik dalam dimensi ini. Karena yang bisa mengubah itu bukan saya. Yang bisa mengubah itu adalah pekerjaan roh. Tapi pekerjaan roh itu harus dinyatakan lewat roh iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Dalam hal ini, mari kita bangun bagaimana kita melihat kehidupan di dalam iman itu menjadi sesuatu yang akan terus mengalami terus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Apa bisa di sini kita keluar? Karena apa? Yang natural itu akan selalu menghambat kita untuk melihat apa yang ada di dalam iman kita. Iman yang harus dinyatakan supaya apa yang kelihatan yang sementara itu akan berubah. Yang kita inginkan apa? Perubahan yang akan muncul secara Natural. Ya. kalau di dalam itu sudah kekal, Ya. takut.
Bilang kanan kirinya, di dalam roh Dalam roh. tidak perlu ada perubahan. Yes. Bilang di dalam roh Dalam roh tidak ada perlu perubahan. tidak ada yang Karena berubah. itu kekal. Karena kekal. Perlu berubah. Kekal tidak perlu berubah. Berubah dalam natural. Amin. Haleluya. Kami Amin. harus keluar dari natural. Yes. Kita fokus kepada supranatural. Supranatural. Haleluya. Amin. 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 Kau nggak usah mengubah hal yang supranatural. Karena itu kekal. Ya. Iya. Tidak ada perubahan di dalam apa yang tidak kelihatan. Itu kekal. Jadi apa yang harus kita lihat? Yang natural harus berubah. Bagaimana mengubah hal yang natural? Kau fokus kepada yang supranatural. Yang tidak. Akukah yang mengubahmu? Roh Kudus akan. Amin. Tapi apakah saya tidak akan menegurmu? Akan mengukur. Yes. Akan menasihati. Iya. Halo. Amin. Tapi ketika aku datang memberikan teguran nasihat kepadamu, aku pastikan ku temukan di dalam roh. Amin. Supaya ketika aku menyampaikan itu, orang itu akan berorientasi. Iya. Haleluya. Haleluya. Maka tidak ingin datang kepadamu dan membawa hukum Taurat. Tapi apakah saya tidak akan bicara di dalam ketegasan? Ya, saya tetap mengajarmu di dalam ketegasan. Amin. Tetapi tidak diupayakan. Itu karena hikmat manusia yang meyakinkan. 1 Korintus 2 ayat yang pertama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah dan dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Itu Dia yang disanjungkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan takut dan gentar. Aku juga punya kelemahan. Aku juga takut ketika aku menegurmu. Dalam takut akan Tuhan itulah supaya aku tidak menegur seperti aku yang paling bodoh menjelita. Iya. Apakah kau punya kelemahan? Ya. Apakah kau punya kelemahan? Ya. Punya kali. Kali pakai kali. Lalu apa yang mau Bapak ajarkan? Ayatnya ketiga. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaan tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan Amin. keyakinan akan kekuatan. Dari mana saya dapat ini? Dari mana? Roh imanku yang harus bekerja di dalam. Amin. Iya. Dari mana saya dapat roh iman? Apa itu hasil bekerja saya? Tidak, saya dapat itu dari roh. Amin. Jadi jangan pernah kau mengatakan roh iman itu karena kamu. Iya. Roh iman itu datang ketika kamu mengikatkan diri Amin. dengan Allah. Amin. Siapa yang mengikatkan diri dengan Allah akan menjadi Satu satu. roh dengan Dia. Ketika saya mengikatkan diri dengan Allah, maka saya akan memiliki perkataan yang bukan lagi karena keyakinan manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan. Apa eksesnya kalau dengan kekuatan manusia? Ayat kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kekuatan. Mari kita tahu kekuatan Amin. saya hamba Tuhan. Saya menjadi hamba oleh ini yang kumintakan kepada hamba untuk. Berarti saya pertama harus
terus melayani kalian jiwa Injil. Ketika aku berada di dalam hadirat Tuhan dengan perkataan, aku menyadari Papa itu gak ada apa-apa kalau bukan dari kekuatan. Jadi jangan cari Papa Judikson karena hikmatnya ngomongnya banyak. Dengarlah Papa Judikson ketika kau lihat rohmu menguasai. Amin. Yes. Amen. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amen. Temukanlah Papa Judikson yang kau lihat rohmu. Bukan karena hikmat yang saya bicara. Amin. 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 Karena aku tahu bahwa kekuatan Allah harus termanifestasi di dalam apa yang kita bangun. Bagaimana orang-orang datang akan berubah ketika Roh Kudus bicara kepada kita, ketika kau sedang berubah di sini. Papa bukan sedang menunjukkan keminderan Papa, bukan. Papa sedang menunjukkan betapa rapuhnya Papa kalau tanpa. Amen. Tetapi begitu perkasanya Bapa dan Mama kalau Roh Kudus yang bekerja. Amin. Amen. Jangan cari Papa Judikson kalau dia dalam hikmat natural. Haleluya. Berarti kau pun harus berdoa. Haleluya. Amin. Kau harus berdoa. Karena Amin. itu kata Roh, berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Amin. Amin. Walaupun Pak Fajar karena Bapak Rohani adalah sumber, bukan berarti kau tidak perlu berdoa. Karena kita harus saling berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa yang Papa sedang bangun hari ini? Bagaimana kita bergerak? Semuanya itu karena pekerjaan Roh. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Ya. Jadi kalau kamu sedang datang dan berbicara, bicarakanlah roh iman lebih tinggi daripada kelemahan dunia. Amin. 12 tahun terikat dengan sakit pendarahan bukan hal yang mudah. Tapi ketika imannya berkata, ku jamin juga aku akan menjadi sembuh. Kemana makanya memandang? Kepada penyakitnya? Tidak. Dia pandang kepada apa yang dikatakan. Asal ku jamin juga aku akan menjadi sembuh. Begitu dia pergi, masih dia rasakan lemas kakinya karena tidak bisa jalan. Tapi dia bicara terus. Asal ku jamin juga aku menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Bisa paham di sini. Asalkan zaman sudahnya, aku akan menjadi sembuh. Jadi Papa dan Mam itu adalah harus pertama menjadi hamba dari Injil yang kita beritakan. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan dikatakan Paulus berkata, aku adalah pelayan oleh karena Injil yang beritakan. Jangan sampai wahyu yang besar ini hari-hari ke depan yang akan kita lihat menjadi hal yang besar, kita kehilangan esensinya karena hanya orang yang rendah hati yang akan dipenuhi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Hanya orang yang rendah hati yang akan selalu dipenuhi. Tapi orang yang meninggikan diri tidak akan pernah bisa dipenuhi. Amin. Jangan mentang-mentang kita menerima wahyu yang besar ini lalu kita meninggikan diri. Kita harus selalu merendahkan Amin. supaya kita selalu dipenuhi. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Setiap kami hati kami terbuka kepadamu.
perjumpaan ilahi. Yesus menyatakan dirinya lebih dari apa yang sudah. Bahkan kalau kami menerima panggilan ini, kami akan terus selalu berkata kepada Tuhan bahwa hanya karena kekuatan Roh, maka kami ada untuk selalu berkata karena kekuatan Roh. Dalam nama Yesus